Masih di channel Doni Bastian SEO. Apa kabar teman-teman semua? Ya, kita ketemu lagi di channel saya ini yang khusus membicarakan masalah teknik SEO ya, terutama buat kalian yang sebagai pemula yang sedang membangun atau mengembangkan website baru kalian ya. Video kali ini saya ingin membahas mengenai AI ya, tools AI yang digunakan untuk membuat artikel atau konten website. Ini sudah saya buatkan artikelnya, bisa dilihat di situs saya optimasiweb.com ya. Ya, di sini cari aja di bagian materi ya, diklik materi, lalu di bagian judulnya ini yang terbaru ini, menggunakan AI untuk membuat website. Kenapa saya tertarik untuk membahas masalah ini ya teman-teman? Karena banyak sumber yang sebenarnya justru membuat bingung ya bagi teman-teman, terutama kreator konten atau artikel untuk website menjadi bingung karena ada semacam kekhawatiran atau ketakutan ya menggunakan tools AI seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain ya, DeepSeek dan lain-lain untuk membuat artikel. Ada yang mengatakan bahwa nanti akan mengganggu atau menghambat SEO atau merusak SEO kita. Kalau menurut saya teman-teman, saya tidak setuju ya dengan pendapat seperti itu ya. Karena bagi saya semenjak adanya AI ini ya, justru ini sangat bermanfaat untuk kita gunakan ya teman-teman. Yang pertama yang jelas itu sangat membantu kita dalam mempercepat ya atau memperpendek waktu untuk membuat sebuah artikel. Namun tentu saja ya, bukannya menggunakan AI itu asal-asalan, juga bukan demikian ya. Tetap pada prinsipnya kita gunakan AI ya, namun itu harus secara sadar bahwa AI ini sebuah robot teman-teman. Jadi gitu cara cara berpikirnya dalam menggunakan AI ya. Kalau pendapat saya nih teman-teman ya, kita harus sadar bahwa AI itu sebuah robot ya. Tahu sendiri ya robot itu kan sudah di set ya, diprogram untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Demikian juga dengan AI. AI ini sebuah robot teman-teman. Dia memang dirancang khusus untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh penggunanya melalui prompt istilahnya gitu ya. Kalau kalian sering mendengar istilah prompt ya untuk AI, itu maksudnya adalah perintah. Kita memberikan perintah melalui prompt itu. Nah, dari prompt itu nanti AI akan merespon ya sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun di dalam platform AI itu gitu. Maka dari itu prompt ini juga penting ya. Prompt ini juga penting. Karena dari prompt inilah AI itu bekerja. Tapi jangan terlalu buat kalian yang pemula, jangan terlalu pusing dengan AI ya teman-teman. Nanti malah bingung sendiri. Ya, sederhana saja. Gunakan aja prompt kalau memang ingin membaca referensi bagaimana membuat prompt ya untuk membuat artikel atau membuat ide judul, mencari topik bahasan, mencari kata kunci yang relevan. Silahkan, banyak ya referensinya. Tapi ya, pada intinya kalian jangan terlalu mempermasalahkan prompt ya, santai saja. Untuk mendukung pendapat saya ini, jadi teman-teman, saya membuat website semenjak adanya AI itu. Seperti contohnya website saya ini. Ini 100% teman-teman saya gunakan AI ya.
Tidak ada satupun artikel di dalam website saya ini yang saya tulis seluruhnya dengan cara manual. Untuk apa gitu? Sudah ada alat, ya misalnya nih, kita sudah ada mobil misalnya. Untuk apa saya harus jalan kaki, ya, untuk menuju ke suatu tempat? Sudah jelas-jelas ada mobil, tinggal pakai ya. Kenapa saya harus jalan kaki? Terus jika ada orang atau tetangga saya bilang, wah bahaya nih naik mobil segala macam, peduli amat gitu. Karena bagi saya yakin bahwa mobil ini aman buat saya gitu. Ya, barangkali ada orang yang mungkin nggak kurang paham atau bagaimana ya. Ini analoginya ya, seperti sebagaimana kalau kita terapkan di AI ya, mungkin orang juga memandangnya AI itu sebuah platform yang memproduksi konten itu cenderung duplikat, padahal itu keliru sama sekali teman-teman. AI itu menggunakan algoritma ya untuk membuat ini dalam kaitannya dengan pembuatan konten website ya atau artikel website. Mereka menggunakan algoritma ya. Itu secara acak ya membuat suatu kalimat itu, dan mereka akan membuat permutasi atau kombinasi atau jadi tidak akan sama dengan artikel yang lain gitu. Tapi maksudnya sama, paham ya teman-teman? Jadi semua produk AI itu tidak akan sama persis dengan yang sudah ada dimanapun, dari artikel manapun. Ini menurut saya teman-teman. Ya memang namanya dengan robot ya, kadang-kadang ada salah-salah dikit, masih sama gitu ya, satu kalimat, dua kalimat gitu masih sama. Itu wajar teman-teman. Ya robot kan nggak 100% sempurna ya. Kadang-kadang juga mengambil apa adanya. Nah ini yang penting nih teman-teman. AI itu ya mengambil sesuatu itu ada dua jenis. Dia bisa mengambil sebuah paragraf misalnya ya dari situs lain. Dia akan mengacak itu susunannya, kalimatnya, atau menulis ulang ya istilahnya gitu. Atau rewrite gitu istilah kata ya, populernya rewrite ya. Dan yang kedua, dia tidak akan menggunakan rewrite ya, terutama satu itu pada pasal ya. Pasal-pasal undang-undang itu algoritma AI tidak akan mengubah itu, teman-teman ya. Kalian kalau nggak pakai AI ya, jika dia menyebutkan pasal sekian undang-undang dasar misalnya ya, itu persis sama teman-teman, nggak akan berubah. Satu. Yang kedua adalah ayat-ayat suci ya, misalnya dari Al-Quran ya. Dia tidak akan berubah dari baik dari agama manapun ya. Pokoknya itu dari ayat suci ya, terjemahannya ataupun tulisan ayat itu dia tidak akan berubah teman-teman. Ketentuan-ketentuan pemerintah ya, ketentuan perundang-undangan internasional maupun nasional tidak akan dirubah sama algoritma. Mereka sudah, algoritma AI itu sudah merancang ya teman-teman seperti itu gitu loh. Terus pendapat orang misalnya atau peribahasa ya, sesuatu yang sudah baku ya, itu tidak akan dirubah oleh AI. Itu teman-teman. Jadi sepanjang sebuah kalimat dalam suatu sumber berita atau manapun ya, itu bukan cuplikan pendapat orang ya, bukan ayat-ayat suci, bukan peraturan perundang-undangan ya, hanya sekedar informasi, pasti akan dirubah oleh AI. Akan dilakukan rewrite gitu. Dengan bahasa malah justru lebih bagus. Satu, bisa juga dengan gaya bahasa yang berbeda teman-teman. Ya. Jadi AI ini sungguh lebih canggih ya, lebih canggih daripada manusia. Dia dengan singkat beberapa detik saja bisa menulis ulang sebuah narasi itu dengan berbagai gaya bahasa, teman-teman. Dengan berbagai bahasa, translate segala macam. Itulah keunggulan AI. Nah, jadi misalnya kalian membuat sebuah artikel ya di mana itu tentang agama terutama, atau mungkin mengenai hukum segala macam ya. Itu kemungkinan besar artikel kalian itu banyak kesamaannya dengan artikel yang sudah ada di website lain. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa
ayat-ayat suci ya, ketentuan perundang-undangan, hukum, pasal-pasal itu tidak akan dirubah oleh AI. Itulah yang membuat artikel kita itu menjadi mirip dengan artikel lain. Mirip bukan karena apa ya, bukan karena kita membuat suatu narasi itu, tapi memang itu adalah memang kalimat baku, teman-teman. Ya, dan tidak akan bisa dirubah. Berbahaya ya. Coba bayangin kalau AI merubah ketentuan ya dengan di rewrite misalnya ayat suci ya. Misalnya Al-Qur'an misalnya ya, pasal ayat surat apa, terus ayat berapa, terus dirubah, ya pasti akan mendapatkan banyak kecaman ya dari pemeluk agama. Itu logikanya begitu, teman-teman. Kemudian juga undang-undang misalnya, pasal-pasal undang-undang KUHP pasal sekian, lalu dirubah, di-rewrite oleh AI, tentu dikecam lah AI, nggak mungkin gitu. Ini sudah masuk dalam antisipasi AI dalam membuat algoritma, teman-teman. Jadi sangat-sangat apa ya ibarat kata ya, AI itu dirancang memang mendekati sempurna, teman-teman. Dia bisa memisahkan mana yang ini bisa di-rewrite ya, ditulis ulang, mana yang itu kalimat baku ya. Itu. Nah, jadi misalnya kalau sebuah artikel kalian itu terutama di apa namanya? Niche untuk hukum ya. Hukum dan keagamaan. Jika kalian membuat artikel lalu tidak terindeks oleh Google ya, kalian coba masukkan di GSC misalnya ya, dimintakan apa namanya indeks lalu Google menolak, itu tandanya bahwa dalam artikel kalian itu terlalu banyak kata-kata yang sama dengan artikel di website lain ya, terutama itu tadi kalimat-kalimat yang merupakan pasal-pasal ya, ketentuan hukum ya, lalu ayat-ayat suci segala macam. Itulah yang membuat Google tidak bisa mengindeks. Caranya bagaimana? Ini saya kasih trik sedikit ya mengenai trik bagaimana caranya untuk ngakali ya, dalam tanda kutip, mensiasati jika artikel kalian itu terlalu banyak duplikat, artinya karena memang harus terpaksa duplikat karena memang isinya pasal-pasal ya, teman-teman. Ya. Taunya bagaimana? Kalian bisa cek di tools plagiarisme, banyak ya, teman-teman, silahkan dicek. Kalau terlalu banyak plagiarisme, Google tentu akan menolak, dianggapnya itu konten duplikat. Nah, caranya begini, bagaimana? Begini, teman-teman, bagian-bagian yang terdeteksi itu plagiarisme karena itu mencuplik ayat-ayat ya atau ketentuan perundang-undangan hukum, gantilah dengan gambar, teman-teman. Jadi kalian tulis dulu, kalian jadikan screenshot, jadikan gambar gitu. Misalnya dalam satu pasal ya, misalnya pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu kan jelas ya ayatnya. Itu kalian foto saja, kalian screenshot, masukkan itu. Itu sesuai pengalaman saya itu akan terhindar kalian karena bentuknya jadi gambar, teman-teman ya. Bukan teks. Kalau kalian buat teks, saya jamin ya, dalam sebuah artikel kalau terlalu banyak kalian itu mencuplik pasal ya, mengutip pendapat orang, mengutip ayat-ayat suci, sudah pasti ditolak aja. Kalian bisa buktikan. Tapi dengan sedikit trik dengan cara membuat sebuah gambar ya atas screenshot daripada kata-kata atau kalimat pasal-pasal tersebut, maka itu akan terhindar, akan lolos gitu. Karena dianggapnya itu boleh di mata Google itu bukan plagiarisme karena bentuknya sebagai gambar. Jadi sebagai manusia kita bisa membaca karena itu adalah sebuah teks di dalam gambar, teman-teman gitu. Jadi dalam website itu kan ada komponen website itu ada dua ya, antara ada teks dan ada gambar, ada lagi video ya, teman-teman ya. Ada beberapa jenis konten dalam website itu. Yang diperiksa Google ini sehubungan dengan plagiarisme adalah konten berupa teks gitu. Ya, itu yang pertama. Gambar pun juga sama sebenarnya, tapi masih bisa ditolerir lah kalau kalian misalnya ngambil gambar dari orang lain. Itu masih bisa. Google masih selama ini masih membiarkan kata-kata. Ya, asal satu jangan terlalu sering mengambil gambar orang ya, teman-teman ya. Jangan asal comot. Sebaiknya membuat gambar itu harus diedit dulu. Bisa dibaca mengenai hari ini, bisa
lihat di konten di video saya yang lain ya, ada cara membuat picture image supaya lolos dari plagiarisme gambar ya teman-teman. Silahkan dilihat. Oke ya, jadi kembali lagi mengenai AI ini ya, bagaimana dalam artikel saya di website optimasi.com ya. Di sini saya menggunakan judul menggunakan AI untuk membuat artikel website, kenapa tidak ya. Ini kesimpulannya bahwa saya menurut pendapat saya nggak ada masalah ya, nggak ada yang perlu dipermasalahkan atau dikhawatirkan teman-teman dengan menggunakan AI ya. Jika ada sumber lain atau website atau video yang lain mengatakan bahwa wah nanti berbahaya, ini bisa kena mengganggu SEO, itu menurut saya nggak demikian ya teman-teman. Karena AI juga tahu gitu, AI itu juga tahu bahwa hasil AI itu nanti akan digunakan untuk konten website dan itu akan terbentur pada algoritma Google. AI juga tahu teman-teman, AI sudah memikirkan juga gitu. Jika kalian misalnya memerintahkan dalam prompt itu ya, buatkan saya artikel untuk website. Nah, dari situ AI juga sudah masuk di dalam algoritma dia bahwa dia tidak akan membuat plagiarisme. Itu teman-teman. Itulah keistimewaannya AI. Gitu. Silahkan, kalian kalau tidak percaya silahkan ya membuat prompt ya. Lalu kalian cek di dalam plagiarisme checker ya. Itu paling banyak 10% teman-teman, 15% lah untuk ini. Itu juga karena meleset-meleset ya teman-teman. Ada beberapa kalimat yang tercuplik terambil secara sama ya, identik gitu dengan artikel yang lain di website lain. Tapi itu hanya sebagian kecil saja, paling antara 10-15%. Dan Google dengan adanya plagiarisme sebesar 10-15%, no problem, tetap lolos gitu. Sesuai pengalaman saya, asal antara 10-15% plagiarisme ya, hasil dari deteksi tools plagiarisme ya, itu hanya 10-15%, pasti lolos kok. Silakan kalian coba ya. Kecuali sudah di atas 25% ya, 30-40, wah itu dipastikan tidak akan lolos teman-teman gitu. Tidak akan lolos untuk indeks ya. Ini indexing ya teman-teman ya. Indexing. Gitu teman-teman ya. Nah, coba kita sedikit membahas mengenai artikel saya ini ya teman-teman, supaya lebih memberi gambaran yang komprehensif ya. Di sini sudah saya tulis juga keuntungan menggunakan AI untuk konten SEO. Ya, konten seperti ini juga hasil dari AI teman-teman, tapi di bawah komando saya, artinya saya arahkan AI, kamu membuat artikel tolong bahas yang ini ya. Terus alasannya ini nih saya arahkan dia gitu. Jadi AI itu sebenarnya poin-poinnya dari saya, tapi untuk cara menyampaikannya itu saya bebaskan AI gitu loh. Ya, itu triknya begitu teman-teman. Selalu kalau menggunakan AI itu poin-poinnya itu harus kita yang kasih ke mereka. Misalnya nih, buatkan saya artikel tentang misalnya apa ya, pembuatan nasi goreng misalnya nih, nasi goreng. Lalu di dalam perintah itu saya masukkan, tolong buatkan resepnya ya dengan menggunakan rasa misalnya, rasa seperti keju misalnya, nasi goreng dengan rasa keju. Yang kedua, tolong buatkan dengan nasi goreng dengan saus merah, saus tomat misalnya. Nah, terus yang ketiga dengan rasa dengan campuran misalnya minyaknya adalah mentega. Paham ya teman-teman? Jadi di sini AI tidak bisa sembarangan dia membuat artikel. Dia akan mengikuti perintahnya. Saya perkecil dia lari pembahasannya itu, saya fokuskan dengan pendapat saya. Di sini nih teman letaknya. Sebab kenapa? Kalau kalian membebaskan YouTube, membebaskan AI membebaskan AI untuk membuat artikel, ya misalnya nih, tolong buatkan artikel tentang nasi goreng. Ini Google akan, AI ini akan membuat artikel semau dia teman-teman, semau sesuai dengan algoritma dia. Dia bahasannya akan nanti semakin luas yang pertama, yang kedua adalah mendekati orang lain, artikelnya lain. Ya. Karena AI ini adalah bekerja berdasarkan artikel yang sudah ada dalam dunia internet ini, seluruh website di seluruh jagat maya ini teman-teman. Ya, itulah kenapa dalam prompt itu harus
buatkan poin-poinnya yang harus dibahas oleh AI. Kita arahkan. Ibarat kata kita mau menuju ke suatu tempat, misalnya kita mau ke Surabaya dari Jakarta, misalnya mau ke Surabaya. Arahkan, ya. Tolong AI buatkan saya jalur perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ya, melalui, nah ini yang teman-teman, melalui jalur selatan misalnya. Jika kalian tidak menentukan itu melalui mana, itu akan dibuat sendiri oleh AI, ya. AI akan mencari menurut dirinya sendiri, menurut algoritma mereka. Lah di sini ini letaknya yang membuat artikel kita ini mirip dengan artikel lain, ya. Ini yang harus dicatat teman-teman. Jadikan konten AI itu berbeda dengan konten lain. Dengan cara apa? Kita menunjukkan atau membuat suatu pokok-pokok atau poin-poin yang harus dibahas oleh AI. Sebagaimana contohnya tadi, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kalau kita menggunakan AI, tuliskan melalui jalur selatan, melalui Bandung, melalui Yogyakarta, ya, melalui Madiun misalnya, jalur selatan, ya teman-teman. Terus kalau mau lebih fokus lagi, jalur yang memiliki pemandangan indah, ya, gitu. Atau jalur yang memiliki tempat-tempat wisata terbanyak. Sambil ke Surabaya kita mampir dulu ke tempat wisata. Disitulah letaknya keunikan artikel kita teman-teman. Jadi jika ada sebuah artikel yang sama-sama membahas perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, artikel kita akan unik karena sesuai dengan poin yang kita arahkan. Tidak sama dengan artikel lain. Karena setiap manusia kan, setiap pembuat artikel itu punya pemikiran sendiri-sendiri teman-teman, ya. Orang mungkin perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ya, secara umum melalui utara, pantai utara Jawa kan, ya. Di situ kebanyakan orang atau secara umum begitu, ya. Tapi kita bikin secara unik melalui jalan melalui Bandung atau melalui puncak, ya, melalui tanah-tanah pegunungan atau pemandangan indah. Beda kan teman-teman, ya. Ya ini sekedar ilustrasi, ya. Jadi begitu kalian jika membuat AI itu, selalu tambahkan poin-poin yang dibahas gitu. Hal ini adalah untuk satu, memperuncing, mempertajam dari artikel kita. Terus kedua adalah membuat artikel kita lebih spesifik dan unik, ya, tidak sama dengan yang lain. Ketiga adalah menghindari kemiripan atau plagiarisme dengan artikel lain. Nah itu ya teman-teman, ya. Jadi kalian sekarang sudah jangan lagi merasa resah atau mungkin khawatir, ya, dengan menggunakan AI. Justru AI ini sangat membantu kita. Ya, ini keuntungan menggunakan AI, ya, cepat dan efisien, ya, membantu kita riset kata kunci, ya, struktur artikel yang bisa rapi, ya teman-teman, ya, terus konten yang multibahasa. Nih risiko yang harus dihindari, ya teman-teman, plagiarisme, konten spam ini nggak boleh, ya, informasi tidak akurat, maka cek ulang, ya. Misalnya ada informasi mengenai contoh misalnya dari perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, misalnya pada suatu tempat wisata itu misalnya apa gitu, ya, cek dulu. Kadang-kadang Google tuh ketukar-tukar teman-teman, ya. Harusnya dia membahas mengenai A misalnya, wisata A, tapi isinya adalah wisata B karena mungkin kemiripan tempat, ya, mungkin gitu, ya. Jadi ketukar-tukar. Saya seringkali menemukan itu teman-teman. Karena kemiripan nama, ya, nama suatu tempat itu bisa tercampur-campur teman-teman, ya. Dan itu kadang-kadang tidak kita sadari kalau kita tidak hati-hati dan teliti, ya. Makanya membuat artikel itu harus kita baca betul. Kalau ada sesuatu misalnya ada nama kemiripan, cek lagi nih. Jangan mentah-mentah kita terima dari AI, ya. Itu pesan saya. Lalu kemudian di sini adalah informasi tidak akurat. Lalu yang keempat adalah tidak ada nilai tambahnya, tin konten istilahnya, mengabaikan EAT, ya. Ya ini klise sekali, ya teman-teman, ya. Nah ini yang paling penting teman-teman. Jika kalian membuat konten AI, setelah kalian bikin perintahkan, ya, ngisi prompt, lalu AI membuatkan sebuah artikel, ya, jangan lupa setelah itu edit-edit sebentar, cek-cek dulu, ya, kira-kira ada
informasi yang salah tidak, gaya bahasanya enak apa tidak gitu ya. Kalian nggak usah takut mengenai typo atau salah ketik ya. Sangat kecil kemungkinannya kalau AI itu. Sepanjang pengalaman saya, AI sangat kecil melakukan typo itu. Karena yang namanya robot ya teman-teman. Sudah di set ulang bahwa dia tidak melakukan typo. Sangat kecil. Pernah terjadi teman sangat kecil ya persentasenya. Nah, yang penting adalah setelah kalian membuat ya AI, hasilnya konten AI sudah dibuat, lalu masuk kalian edit, sudah. Jangan lupa sebelum publish kalian harus cek plagiarismenya. Ya, ini intinya di sini nih teman-teman. Tolong kalian catat. Sebelum publish cek dulu dengan tools plagiarisme. Pastikan bahwa itu terjadi plagiarisme tidak lebih dari 15% ya. Kalau bisa di bawahnya 5%, 10% lebih bagus lagi. Atau makanya 100% tidak ada plagiarisme, itu makin bagus ya teman-teman. Pastikan itu. Nah, jika kalian misalnya menemukan ada beberapa kalimat yang sama ya, biasanya di dalam tools plagiarisme itu ditunjukkan kalimat ini sama dengan artikel di situs ini. Nah, kalian edit dulu semua yang ada mirip atau plagiaris, nyontek dari duplikat dari konten lain, kalian edit dikit supaya berbeda. Nah, kalian cek lagi, cek and recheck. Tentu setelah diedit akan menurunkan persentasenya ya. Kalau bisa dari 100% tidak ada plagiarisme, gitu ya teman-teman. Nah, ini di sini juga nih tadi sudah, jika artikel kita itu terindikasi plagiat, maka tidak akan bisa diindeks, lihat nih teman-teman. Tidak akan bisa diindeks oleh Google. Terus yang kedua lebih parah lagi adalah kena penalti ranking atau menurunkan ranking kita di SERP ya. SERP itu posisi kita di ranking di pencarian Google ya. Lalu kemudian juga mengganggu reputasi brand di mata pembaca atau matra bisnis. Nah, ini ada beberapa tools yang terbaik ya. Silakan dibaca sendiri. Tapi banyak kok tools lainnya yang bisa di search ya. Silahkan kalian gunakan. Yang penting cek plagiarisme. Pastikan bahwa itu tidak lebih dari 10-15% saja ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sebenarnya Google itu bisa nggak sih mendeteksi sebuah artikel apakah ini hasil daripada tulisan manual manusia atau menggunakan AI? Menurut pendapat saya teman-teman ya, tidak bisa teman-teman. Jadi Google itu tidak bisa mendeteksi. Ya, yang pertama tidak bisa. Yang kedua juga tidak peduli. Google itu tidak peduli dengan proses pembuatan artikel. Kalian mau tulis manual, mau menggunakan AI, itu Google tidak peduli. Ya, kalau bahasa saya Google itu tidak bisa. Artinya nggak ada korelasinya gitu. Artinya aman-aman saja. Kalau sederhananya ya aman-aman saja teman-teman. Kecuali kalian melakukan plagiarisme, itu yang kena di Google. Karena memang algoritma Google itu dibuat atau dibangun untuk mendeteksi plagiarisme. Iya, kalau itu saya setuju. Tapi apakah Google itu membangun algoritma untuk mendeteksi AI? Tidak. Saya tidak setuju itu. Gitu ya teman-teman. Jelas ya jadi ya. Jadi dengan demikian ya, Google tidak mempedulikan kalian membuat AI atau dengan cara manual. Yang penting kualitasnya. Yang penting bagaimana itu dibaca enak, tidak ada plagiarisme, kontennya unik, ya, misalnya tidak mirip dengan artikel lain. Itu yang dinaikkan Google, gitu teman-teman. Yang dinaikkan Google seperti itu. Jadi bikinlah sebuah artikel itu yang bebas plagiarisme satu. Yang kedua adalah bikinlah lebih unik daripada konten yang lain. Pembahasannya ya, maksud saya teman-teman ya. Pembahasannya unik ya, topik-topiknya unik ya. Lalu gaya bahasanya juga unik, gambarnya unik, semuanya yang unik ya. Ya. Dan memenuhi keinginan pembaca. Itulah yang diangkat Google di ranking yang lebih atas. Jika kondisi konten daripada kalian punya artikel itu mirip-mirip dengan yang lain, Google juga tidak akan menaikkan. Untuk apa? Kan sudah ada. Sudah ada yang sudah membuat gitu, dan lebih lengkap lagi. Makin kita nggak bisa naik teman-teman ya. Nah, apalagi kita tidak menarget kata kunci, makin jauh lagi.
Ya, kalau mengenai kata kunci segala macam nanti beda lagi ya kita pembahasannya ya. Silahkan dilihat di video kita yang lain ya. Video saya yang lain juga ada itu bagaimana menentukan kata kunci ya, bagaimana untuk membuat artikel kita agar naik ranking. Itu ada lagi tekniknya. Ini berbeda. Ini khusus dengan video ini membahas mengenai bagaimana sih kita menggunakan AI itu. Nah, ini sedikit saya singgung juga nih di dalam artikel ini bahwa AI dan Google ya itu memiliki algoritma yang berbeda teman-teman. Ya, ini agar kalian juga bisa menambah wawasan dan referensi bahwa AI ya itu dibangun dengan sistem atau dengan konsep Large Language Model atau LLM ya. Ini sebagaimana yang saya tulis dalam artikel saya ini. Ya seperti ChatGPT, lalu apa namanya DeepSeek, Gemini ya. Semuanya dengan large language model. Ya. Dilatih untuk menggunakan miliaran parameter dari teks publik dan bersifat prediktif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan teks yang terdengar alami. Alami itu maksudnya sebagaimana manusia yang menulis ya. Dengan berdasarkan gaya bahasanya atau dari bahasa mana. Itu ya teman-teman. Itu AI ya. Nah, lalu bagaimana dengan algoritma? Algoritma bukan untuk menghasilkan teks teman-teman, itu perbedaan nyatanya. Algoritma Google Search ya itu dibangun untuk menilai ya, mengindeks dan memberi peringkat. Itu teman-teman. Ya, algoritma Google itu dirancang untuk itu. Ya, menilai, mengindeks dan memberi peringkat terhadap sebuah konten. Kemudian juga dia dilihat daripada EAT ini juga. Ini bisa nih dideteksi oleh Google ya, experience segala macam. Nah, Google tidak secara eksplisit mencari konten AI, melainkan menilai kualitas, originalitas dan nilai guna kontennya terhadap keinginan atau kepentingan pembaca atau pengunjung website. Nah, di sini jelas ya teman-teman, ada dua perbedaan yang sangat jauh perbedaannya antara algoritma dari AI dan algoritma Google gitu. Ya, bahkan ini sangat berbeda tujuannya teman-teman. Jadi, nah, dengan demikian apa yang diproduksi oleh AI itu ya akan mengganggu SEO kita atau menghambat SEO kita apabila ya itu masuk dalam kerangka algoritma Google dalam hal ini mengenai kualitas kontennya itu teman-teman. Ya, gitu. Kalau ada bilang AI itu mengganggu SEO ya karena dia mengenai kualitasnya tidak dijaga itu teman-teman ya. Bukan prosesnya dengan AI itu yang dilarang Google, bukan. Tapi memang kualitas kontennya itu kena dalam jaringan algoritma Google gitu. Google kan semacam membuat net ya. Kalau dalam apa namanya imajinasi kita itu Google tuh membuat net, saring penyaring gitu. Filter gitu. Jadi konten kita ini masuk filternya dulu algoritma Google itu. Mana yang sesuai dengan algoritma atau ketentuan dari Google, dia yang lolos teman-teman gitu. Seperti kita nyaring batu, maaf ya. Analoginya kita menyaring batu ya. Hanya batu-batu yang kecil yang lolos gitu teman-teman. Artinya yang sesuai ukuran, sesuai yang ditentukan oleh Google. Misalnya diameternya ya 2 milian ya atau 2 milimeter ya. Batu-batu besar segala macam nggak akan bisa lolos teman-teman karena tidak memenuhi daripada kriteria Google. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi semoga ini membuat kalian paham ya apa yang saya maksudkan. Jadi apakah benar Google itu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa mendeteksi AI? Ya, apakah benar Google tidak bisa mendeteksi AI? Jawabannya adalah Google tidak peduli atau tidak fokus pada kontenmu dengan menulis manual atau dengan AI. Jadi konten kalian itu Google nggak penting prosesnya lah. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau memang bagus ya udah masuk halaman 1. Itu teman-teman. Gak usah peduli jadi. Ya. Karena begini, Google menyatakan bahwa mereka tidak melarang ya kita menggunakan konten AI. Yang dilarang itu membuat spam ya. Itu yang dilarang karena itu masuk dari algoritma Google gitu.
Google juga menggunakan sistem machine learning dan algoritma sinyal kualitas ya untuk mendeteksi konten yang tidak informatif, mengulang-ulang, tidak original atau plagiarisme, nyontek atau duplikat dari konten lain. Itu yang kena di algoritma Google. Oke ya teman-teman ya, jadi silahkan untuk kalian membaca keseluruhan dari artikel saya ini melalui situs optimasiweb.com ya. Jadi bagaimana mengenai penggunaan AI untuk membuat artikel website, dan menurut saya itu sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah. Sebab sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa saya menyusun atau membuat artikel dari situs saya ini contohnya ya. Nggak cuma ini ya, hampir semua situs saya menggunakan AI ya teman-teman. Seperti situs sunblood.com ini 100% semuanya saya menggunakan AI. Tidak ada satupun artikel yang saya buat secara manual. Dan kenapa saya pastikan ini aman? Karena memang secara teknisnya ya, website saya ini saya periksa aman-aman saja teman-teman, tetap memperoleh traffic ya. Lalu kata kunci yang saya targetkan berhasil masuk di halaman-halaman atas. Dan jangan lupa saya juga sering kali ikut lomba ya teman-teman. Lomba SEO. Bisa kalian lihat di bagian tentang ini ya di situs saya. Di bagian tentang ini. Di sini sudah saya sampaikan daftar lomba-lomba SEO yang saya menangkan nih teman-teman. Udah belasan kali saya memenangkan lomba SEO dari tahun 2002 sampai 2025 yang terakhir ini kontes SEO Jakarta Garden City 2025. Kesemuanya artikel ya yang saya ikutkan lomba itu menggunakan AI teman-teman. Jangan salah, saya tidak pernah sama sekali membuat artikel secara manual ya untuk mengikuti lomba. Saya rasa itu tidak perlu dan membuat saya malah menyita waktu saya. Saya selalu menggunakan AI. Namun ya tentu saja saya menggunakan teknik-teknik SEO ya. Sebagaimana yang saya pahami, yang saya ketahui. Dan semua resep SEO saya sudah buatkan videonya teman-teman di channel ini. Jika kalian mau rajin ya, mau serius, mau tekun mempelajari SEO ya, silahkan untuk menyaksikan atau menyimak semua video saya yang ada di channel Doni Bastian SEO ini. Saya jamin ya teman-teman, jika kalian rajin ya mengikuti semua video saya ya dari awal sampai akhir ya, terus kalian catat yang penting-penting sebagai referensi kalian, sebagai cara kalian untuk bermain SEO, saya jamin kalian akan menjadi seorang yang mahir ya, sebagaimana yang sudah saya lakukan ya. Jadi semua konten saya ini video saya di dalam channel Doni Bastian SEO ini adalah murni teknik saya sendiri gitu teman-teman ya, yang sudah saya lakukan. Jadi dasarnya adalah pengalaman teman-teman ini. Saya menjauhi textbooknya, saya menjauhi teori ya. Di sini jelas nih saya tulis di moto saya bahwa less theory, more practice. Sedikit teori, saya jarang sekali membicarakan teori teman-teman. Saya lebih banyak di prakteknya. Karena teori ini akan membuat kalian bingung nanti kalau kebanyakan teori. Terus yang kedua, teori kalian bisa baca di situs lain yang banyak menyediakan teori ya. Jika kalian mencari teori di situs saya ini nggak ada teman-teman. Saya nggak pernah membicarakan teori. Saya cuman hanya menyinggung aja misalnya mengenai ini. Selalu saya sampaikan silahkan membaca sendiri di website lain ya mengenai teorinya ya. Silahkan, banyak yang menyediakan itu. Tapi yang menyediakan praktek tidak banyak teman-teman. Ya, situs-situs ya atau channel manapun sekalian coba perhatikan yang menyediakan praktek SEO secara teknis ya seperti yang saya lakukan di sini sangat jarang teman-teman. Di video saya ini sangat teknis ya saya membuat videonya. Tujuan saya apa? Supaya kalian lebih mudah memahami ya, lebih mudah mengikuti ya tahapan-tahapannya, cara-caranya bagaimana secara teknis untuk mengoptimasi SEO pada website kalian. Ya. Untuk video kali ini saya akhiri dulu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang belum
subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya supaya saya lebih semangat ya. Dan yang kedua, kalian bisa mengikuti terus ya apabila saya membuat konten yang baru ya. Saya akan berusaha untuk membuat konten-konten yang penting teman-teman, terutama adalah dasar-dasar atau basic ya. Secara basic yang perlu diketahui jika kalian ingin melakukan optimasi SEO untuk artikel website kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Doni Bastian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam.